Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di tengah-tengah masa pandemi ini kita masih mempunyai kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kekhawatiran, tapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan selalu memberi pengharapan. Apakah hati kita saat ini merindukan Tuhan? Ketika kita merindukan Tuhan, percayalah, Roh-Nya ada di tengah-tengah kita. Dia ingin menempati setiap hati kita. Namun tergantung, apakah ada kehausan dalam jiwa kita? Jiwaku merindukan Tuhan. Angkat suara kita, puji Dia dan nikmati kehadiran Allah Roh Kudus. Haleluya. Jaminan hidup tenang, saudara. Karena dalam hati kita selalu ada ruang yang kosong, yang tidak bisa diisi dengan kekayaan dunia, tapi hanya kehadiran Roh Kudus. Imani kehadirannya dan rasakan damai sejahtera itu memenuhi kehidupan kita. Saya jemput saudara berdiri. Jiwaku merindukanmu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jiwaku harus bersama padamu.
Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih Tuhan berkat pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu yang setia kembali bisa beribadah di gereja ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, namun senantiasa pertolongan dari Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruhnya ibadah pagi ini Tuhan hanya di dalam Engkau ya Bapa. Kami berserah kepadamu dan kami yakin bahwa ibadah yang sempurna akan terjadi, lawatan Tuhan terjadi di depan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak silakan duduk saudara. Bapak Sugeng ini salah seorang aktivis dari kota Yogyakarta. Puji Tuhan kalau bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Hari-hari ini ada banyak orang tidak bisa mengucap syukur. Tapi lewat ibadah yang singkat ini, saya ingin mengajak, tidak ada di antara kita yang tidak mengucap syukur. Seberat apapun ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengucap syukur, pintu kemustahilan akan dibukakan. Amin saudara. Ku bersyukur padamu ya Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Yesus, karena pertolonganmu kepadaku tiada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setiamu padaku. Dengan hatiku terpecah, bukan dekat setia, bersamaku dengan Tuhan. pengalaman saya sedikit. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu yang
berkata kepada saya, masalah saya sangat berat sehingga rasanya tidak bisa teratasi. Saya dengarkan saja apa yang dia katakan di sini. Sampai ketika ada orang salah sedikit pun saya pasti nyamber, pasti emosi saya meledak. Karena masalah saya terlalu besar. Dia bawa kekhawatirannya kemana-mana. Saya katakan, ingat, kekhawatiran, kemarahan tidak akan menyelesaikan persoalan. Jangan ketika kita mengalami pencobaan merasa aku yang paling besar pencobaannya, sedunia aku yang paling susah. Jangan seperti itu. Saya katakan ya saudara, solusinya apa? Serahkanlah dirimu pada Tuhan. Mari nyanyikan nyanyi. Kita nyanyi untuk teman-teman kita yang ada di kanan kiri kita, juga untuk diri kita sendiri, bahkan di hadapan Tuhan. Serahkanlah dirimu. Karena beratnya persoalan sehingga saudara merasa tidak sanggup untuk menjalani hidup ini. Saya mau katakan, jangan bawa kekhawatiranmu kemana-mana. Serahkanlah kepada Yesus. Nyanyikan sekali lagi dengan penuh iman dan kesungguhan. Serahkanlah hidupmu. Oh, hidupku, oh.
ini Kau sudah berada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melihat keberadaan kami, Kau melihat apa yang menjadi kebutuhan kami pagi hari ini. Apapun Tuhan yang menjadi persoalan kami, kami yakin dan percaya bahwa Yesus adalah jawaban dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberi kami kemenangan. Firman-Mu ya dan amin. Pagi hari ini Tuhan, nanti kami siap untuk mendengar setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kemenangan, ada jaminan yang pasti. Amin. Kami perlu firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau sudah mengurapi hamba-Mu yang akan melayani Kau pada pagi hari ini. Berkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang pagi hari ini sudah melayani Kau. Apa yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Sebelum kami mendengar firman-Mu Bapa, kami ingin memberikan persembahan. Haleluya. Berapapun yang kami berikan, kami mau melakukannya dengan tulus Tuhan. Seperti firman-Mu, kami percaya Tuhan, firman Tuhan ini semua berguna untuk hormat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita masih mempunyai waktu beberapa saat lagi untuk memuliakan Tuhan sambil meletakkan persembahan. Kita masih ingin menyanyikan pujian sekaligus permohonan. Kekuatan di hidup ku dapat hanya di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan, dan saya kembalikan pekerjaan ini pada Bapak Pendeta Mairo Kim.
sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini, kesempatan yang indah Tuhan boleh kembali berikan kepada kita bersama-sama untuk boleh berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya setiap pujian, setiap penyembahan yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan pagi hari ini, itu sudah naik dan berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan akan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari saya ajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Kejadian pasalnya yang ketiga, kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, dan kita loncat di ayatnya yang ke-13. Kejadian 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, dan kita loncat di ayatnya yang ke-13. Saudara simak Alkitab saudara, dan saya bacakan ayat ini untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun merabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita loncat ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan. Tema firman Allah pada pagi hari ini saya beri tema, jangan terperdaya oleh iblis. Sekali lagi, jangan terperdaya oleh iblis. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca di sini kita lihat bahwa iblis dia selalu berusaha untuk memperdaya manusia dengan tujuan untuk merusak hubungan kita dengan Allah. Tujuan iblis memperdaya kehidupan kita sebagai manusia agar supaya kita terpisah dari Tuhan. Hubungan kita terpisah dari Tuhan, sehingga kita tidak lagi mau taat, kita tidak lagi menurut atas setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya, iblis selalu berusaha untuk membujuk manusia, berusaha merayu manusia agar supaya kita senantiasa melawan setiap kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan firman Allah berkata bahwa iblis itu adalah musuh terbesar bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10 bagian dia berkata begini, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Jadi kita lihat di sini bahwa jelas bahwa pekerjaan iblis di tengah-tengah dunia ini itu hanya untuk mencuri, hanya untuk membunuh, dan hanya untuk membinasakan. Nah, apa yang iblis curi dari kehidupan kita? Iblis selalu berusaha untuk mencuri setiap benih-benih firman yang ditaburkan di dalam hati dan pikiran kita. Jadi ketika kebenaran firman Allah itu dicuri oleh iblis, setiap benih-benih firman itu dicuri oleh iblis di dalam kehidupan kita, kita nggak lagi punya pegangan. Kita tidak lagi punya petunjuk di dalam kehidupan kita. Kita nggak punya lagi kekuatan di dalam kehidupan kita. Sedangkan kebenaran firman itu punya peranan penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kebenaran firman inilah yang akan menuntun kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, bagaimana kalau kita tetap berjalan di dalam ketaatan? Bagaimana kita bisa berjalan di dalam kebenaran sedangkan kebenaran firman Allah ini tidak ada lagi di dalam hati kita? Itu sebabnya iblis berusaha untuk mencuri setiap benih-benih firman yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, firman Allah berkata, dia datang untuk membunuh. Dia membunuh setiap pengharapan kita, sehingga kita tidak lagi punya pengharapan yang kuat. Kita tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan iblis datang, dia membinasakan iman kita, supaya iman kita tumbang dan kita tinggalkan Tuhan. Kalau kita sudah tidak memiliki iman di dalam kehidupan kita, kita tidak lagi memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita, enggak punya firman di dalam hidup kita, otomatis itu akan membawa kehidupan kita jauh dari Tuhan. Itu akan membuat kehidupan kita tidak lagi memiliki ketundukan dan ketaatan di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, iblis dia selalu berusaha, dia selalu berupaya untuk menjatuhkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Dan di hari-hari ini dia terus bekerja, dia terus berusaha dengan cara yang begitu luar biasa. Dengan berbagai-bagai cara, lewat masalah, lewat media, dia akan pakai itu semua untuk apa? Menjauhkan kehidupan kita dengan Tuhan. Dan di hari-hari ini ada begitu banyak yang kita lihat, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah tidak lagi datang kepada Tuhan, yang tidak lagi datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah termakan oleh tipu daya iblis yang membawa kehidupan mereka untuk mereka terpisah daripada Tuhan, membawa kehidupan mereka untuk mereka menjauh daripada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8, di sana kita lihat Petrus mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Petrus mengingatkan kita bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, di sini Petrus mengingatkan kita untuk sadar. Sadar. Kenapa kita harus sadar? Karena ketika kita sadar, maka kita mengerti apa yang kita lakukan. Karena kalau orang udah gak sadar, dia udah gak tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah tahu, udah gak tahu, dia sudah terjerumus. Dia gak tahu, dia sudah termakan oleh rayuan daripada iblis. Tetapi ketika dia sadar, maka dia mengerti bahwa wah, ini bahaya. Ini adalah perangkap jebakan Batman. Saya sudah masuk di dalam perangkap iblis. Ketika kita sadar, kita tahu bahwa wah, ini sudah melawan ketaatan daripada Tuhan. Kita kepada Tuhan sudah melanggar perintah Tuhan. Ini sudah membawa saya, sudah membawa kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Ketika kita sadar,
tidak sadar. Kita tidak sadar, kita nggak tahu kita sudah masuk di dalam jebakan iblis. Kita sudah masuk di dalam rayuan iblis. Kita nggak sadar, kita sudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, yang kedua Petrus berkata berjaga-jaga. Artinya kita tidak tidur, tetapi kita selalu berwaspada. Rohani kita tetap terjaga dan terus terbangun di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita harus selalu berusaha untuk kita tetap setia kepada Tuhan, agar supaya kehidupan rohani kita itu tetap terjaga. Kehidupan rohani kita itu tetap terbangun. Dengan apa? Dengan kita membangun satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan, lewat kita beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, akan membuat kehidupan kita terus terbangun di dalam Tuhan. Itu sebabnya Petrus berkata, sadar dan berjaga-jaga. Karena kalau kita tidak sadar dan berjaga-jaga, kita akan seperti Hawa. Hawa menjadi satu contoh bagi kita. Karena ketika dia tidak berhati-hati, dia terpedaya oleh iblis. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, di sini Paulus dia mengingatkan kita untuk kita tetap sadar dan berjaga-jaga. Nah, mengapa kita harus sadar? Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena ayat selanjutnya dia berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, di sini kita lihat mengapa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Karena iblis terus berjalan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Jadi dia terus berkeliling mencari mangsa. Nah, bagi setiap kita yang tidak siap, bagi kita yang tidak berjaga-jaga, bagi kita yang tidak sadar, maka kita akan masuk di dalam jebakan daripada iblis. Karena iblis dia selalu berusaha, dia selalu berupaya untuk menjatuhkan kita. Terlebih bagi kita orang-orang yang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan, dia tidak mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Dia tidak mau melihat bahwa kita itu memiliki hubungan yang dekat, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya dengan berbagai cara dia memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Dia memisahkan agar supaya kita tidak mau taat, kita tidak mau nurut lagi dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-27, di sana firman Allah berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis dan jangan kita membuka celah sedikit pun kepadanya. Mari kita terus berusaha untuk menghindari. Jangan pernah kita membuka pintu sedikit pun. Jangan kita pernah membuka celah sedikit pun untuk iblis datang menggerogoti hati dan pikiran kita. Tetapi setiap hal-hal yang datang di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran, di dalam hati kita, mari kita buang itu jauh-jauh. Karena itu akan membawa kehidupan kita kepada kebinasaan. Itu akan membawa kehidupan kita untuk terpisah daripada kasih karunia Allah. Membawa kehidupan kita untuk kita tidak lagi taat dan patuh kepada Tuhan. Tetapi ketika kita senantiasa tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan, ketika kita senantiasa tetap sadar di dalam Tuhan, maka kita akan tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita tetap berjalan di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, bagaimana supaya kita tidak terpedaya oleh iblis? Yang pertama kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6
Efesus pasalnya yang ke-6, kita baca di ayatnya yang ke-11. Bagaimana supaya kita tidak terperdaya oleh iblis? Di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-11 dia berkata begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama yang kita lihat di sini, untuk kita tetap bagaimana supaya kita tidak terperdaya oleh iblis, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus membentengi kehidupan kita dengan perlengkapan senjata Allah. Kita harus membentengi kehidupan kita dengan firman. Kita harus membentengi kehidupan kita dengan doa. Karena ketika kita membentengi kehidupan kita dengan firman, membentengi kehidupan kita dengan doa, maka kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki kekuatan yang dapat mengalahkan, yang dapat terhindar dari segala tipu daya iblis yang akan menjerumuskan, menjatuhkan kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena hanya dengan kekuatan Tuhanlah yang akan memampukan kita. Hanya kekuatan Tuhanlah yang akan menyangkupkan kita untuk kita bisa terhindar dari segala tipu muslihat iblis. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, itu sebabnya di dalam ayat ini Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena tidak ada manusia yang bisa melawan kekuatan tipu daya iblis. Di dalam kitab Kejadian tadi dikatakan iblis itu begitu cerdik. Iblis itu begitu cerdik, dia licik. Dia begitu pintar untuk mempengaruhi kehidupan kita. Itu sebabnya salah satu cara yang kita bisa terhindar daripada jeratan iblis, kita harus memperlengkapi kehidupan kita dengan senjata Allah, memperlengkapi kehidupan kita dengan firman. Kalau kita lihat bagaimana Yesus ketika dia dicobai di padang gurun, dia dibujuk dengan sedemikian rupa, dia ditawarkan begitu banyak hal oleh iblis, tetapi oleh kekuatan firman yang membuat iblis itu lari dari Yesus. Yesus hanya menggunakan firman. Nah, itu sebabnya tadi firman Allah katakan iblis datang untuk mencuri. Dia ingin mencuri setiap benih-benih firman yang ada di dalam kehidupan kita. Karena dia tahu ketika kita tidak lagi memiliki firman, kita nggak punya senjata untuk kita menyerang. Kita tidak punya senjata untuk kita mengadakan suatu perlawanan. Tetapi ketika kita memiliki firman di dalam kehidupan kita, kita memiliki kekuatan doa di dalam kehidupan kita, maka saya percaya setiap apapun upaya daripada iblis untuk menjatuhkan kehidupan kita, untuk memisahkan kita dari Allah, untuk membawa kehidupan kita supaya kita tidak lagi memiliki ketaatan di dalam Tuhan, dia tidak akan mampu untuk menjatuhkan saya dan saudara. Kenapa? Karena kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan, dan kita sadar keberadaan hidup kita. Kita tidak kuat dengan kekuatan, dengan kemampuan kita. Dan di dalam Injil Matius firman Allah berkata, jenis ini tidak bisa diusir, jenis ini tidak bisa dikalahkan kalau tidak ada doa dan puasa. Artinya bahwa doa dan puasa, firman, itu yang akan memperlengkapi kehidupan kita, itu yang membentengi kehidupan kita sehingga iblis tidak mau dan tidak berani untuk datang kepada kita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada kekuatan, ada kuasa yang membackup saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya firman Allah berkata dia berjalan, berkeliling, mencari. Dia mencari orang yang bisa dia telan.
Nah, itu sebabnya firman Allah berkata, jangan kita beri kesempatan, jangan kita buka celah sedikit pun bagi iblis. Karena ketika dia melihat kondisi kita yang tidak siap, kondisi kita yang tidak sadar, saat itulah iblis datang untuk menyerang kehidupan kita. Saat itulah iblis datang untuk melakukan begitu banyak hal di dalam kehidupan kita, untuk memperdaya kehidupan kita, supaya kita bisa terjerumus di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak terperdaya oleh iblis? Kita baca di dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus pasalnya yang keempat di ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Katakan amin. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang kedua yang kita lihat di sini, bagaimana supaya kita tidak terperdaya oleh iblis? Kita harus mengadakan satu perlawanan. Jangan kita berdiam diri, dipengaruhi, diperdaya oleh iblis, tetapi kita harus adakan perlawanan. Kita harus adakan perlawanan. Nah, kenapa kita lihat Hawa, dia bisa terjerumus, dia bisa diperdaya oleh iblis? Karena dia tidak mengadakan satu perlawanan. Dan firman Allah berkata bahwa saya dan saudara telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan, sehingga ketika itu datang, mari kita lawan dengan nama Yesus. Kita lawan dengan nama Yesus. Saya ingat kesaksian dari Tante Lin beberapa minggu atau beberapa bulan kemarin, ketika dia dipengaruhi oleh seseorang wanita yang cantik, yang ingin mempengaruhi kehidupannya, yang mencoba untuk menghipnotis Tante Lin. Tapi dia melawan di dalam hatinya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan telah memberikan kuasa itu di dalam kehidupan kita. Kuasa itu Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita, sehingga ketika ada tipu muslihat iblis yang datang mempengaruhi kehidupan kita, kita harus lawan itu dengan nama Yesus. Kita harus kalahkan itu dengan nama Yesus. Jangan kita hanya berdiam diri. Nah, ketika kita berdiam diri, kita tidak melakukan perlawanan, maka kita akan menjadi orang yang gampang untuk dipengaruhi. Kita menjadi orang yang gampang diperdaya oleh kuasa kegelapan, oleh iblis di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengadakan perlawanan, firman Allah berkata, iblis akan lari dari kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ada kuasa yang Tuhan taruh untuk kita bisa melawan setiap serangan-serangan iblis yang datang menerpa kehidupan saya dan saudara. Nah, bagaimana cara kita melawan iblis? Firman Allah berkata di ayat ini, dikatakan di Yakobus 4 ayatnya yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Cara kita melawan iblis, tunduk kepada Allah. Sekali lagi, cara kita melawan iblis, kita harus tunduk kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Artinya kita harus taat dan patuh kepada Allah. Kita harus lebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita harus lebih dengar-dengaran kepada firman Allah. Kalau kita lihat bagaimana Hawa, ketika dia tidak patuh kepada Allah, ketika dia tidak patuh kepada kebenaran firman Allah, maka dia melawan setiap ketetapan-ketetapan Tuhan, dan dia dibuang dari tanah yang begitu luar biasa, taman yang begitu luar biasa, taman yang memiliki fasilitas yang begitu dahsyat untuk mereka nikmati di dalamnya.
Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memiliki roh ketaatan, memiliki roh ketundukan kepada Allah. Ketika kita menjadi orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan, ketika kita menjadi orang yang tetap berserah kepada Allah, maka disitulah kita akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Disitulah kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itulah yang akan membuat iblis lari dari saya dan saudara. Ketika iblis melihat Yesus, dia taat, dia tunduk, dia patuh kepada Bapa di surga, dia tidak banyak bicara lagi, dia pergi tinggalkan Yesus. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Untuk kita melawan iblis, kita tetap taat kepada firman, kita tetap tunduk kepada Allah. Nah, ketika iblis melihat kita tetap taat kepada firman, kita tetap tunduk kepada Allah, maka dengan sendirinya dia pergi meninggalkan saya dan saudara. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa orang ini dia tidak bisa diganggu gugat. Dia memiliki pegangan yang kuat di dalam Tuhan. Dia memiliki ketaatan, ketundukan yang luar biasa di dalam Tuhan, sehingga iblis pergi meninggalkan saya dan saudara. Yang kedua, bagaimana cara kita melawan setiap tipu muslihat iblis itu? Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-9, di sana firman Allah berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang kedua, bagaimana cara kita melawan iblis? Kita harus lawan iblis dengan iman yang teguh. Iman yang teguh adalah iman yang dibangun oleh firman Allah, iman yang teruji, iman yang berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi kalau kita memiliki iman yang teguh, kita harus bangun iman kita itu dengan kebenaran firman Allah. Bangun iman kita itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah iman yang kuat, itulah iman yang teruji, itulah iman yang berkemenangan. Adalah iman yang dibangun oleh kebenaran firman Allah. Karena firman Allah berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah, firman akan Yesus Kristus. Jadi iman kita itu akan menjadi kuat, iman kita itu akan bertumbuh ketika iman kita itu dibangun dengan kebenaran firman Allah. Itu sebabnya marilah kita banyak untuk mendengarkan firman, kita banyak untuk kita membaca dan merenungkan firman. Karena firman Allah itulah yang akan membangun iman kita, sehingga iman kita menjadi iman yang berkemenangan di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, ketika kita membentengi diri kita dengan selengkap senjata Allah, dan kita melawan iblis dengan iman yang teguh, maka ia akan lari dari kehidupan kita, dan kita terbebas daripada jeratan iblis. Kita terbebas dari tipu daya iblis yang akan menjauhkan kita dari Tuhan, yang akan membuat kehidupan kita tidak memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi mari kita bentengi diri kita dengan selengkap senjata Allah, dan kita harus lawan iblis dengan iman yang teguh di dalam Tuhan, supaya kita boleh berkemenangan di dalam Dia. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan saya tidak banyak lebarkan, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati, meneguhkan semua kita yang hadir pada pagi hari ini, agar supaya kehidupan kita jangan sampai terperdaya oleh iblis yang begitu licik untuk menjatuhkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Saya undang pemain musik. Haleluya. Kita nyanyikan pujian tadi, serahkanlah hidupmu padanya. Haleluya. Mari saya jemput kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh kebangsaan.
Lagi katakan serahkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami terus bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus berserah kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, oh ada begitu banyak, oh Tuhan, tantangan, ada begitu banyak persoalan yang datang di dalam kehidupan kami. Tipu daya iblis selalu berusaha Tuhan untuk mengoncangkan iman kami, membawa kehidupan kami jauh daripada Engkau Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan itu terputus. Itu sebabnya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kembali firman-Mu mengingatkan kami agar supaya di hari-hari ini kami tetap sadar dan kami tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kuasa firman-Mu terus memperlengkapi kehidupan kami, agar supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga iblis dia tidak bisa untuk menipu setiap kehidupan kami, tidak bisa memperdaya kehidupan kami, karena kami punya Yesus, kami punya firman yang ada di dalam kehidupan kami, yang membuat iblis lari dari kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, doa kami kepada-Mu pagi hari ini Tuhan, mari Engkau terus bentengi hati kami, bentengi terus kehidupan kami dengan firman, dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kebenaran firman-Mu sudah mengingatkan kami pagi hari ini, sudah melawan kehidupan kami Tuhan, agar supaya tidak ada apapun yang dapat menghalangi kami untuk terus maju di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, terus maju untuk hidup taat dan dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua yang ada pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, haleluya, terimalah berkat, damai sejahtera dan Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata